di Jaksa Ngonten bersama saya Nelsa Fadila. Konten yang akan kami hadirkan di Jaksa Ngonten adalah seputaran kehidupan kejaksaan, seputaran jaksa, ataupun seputaran permasalahan-permasalahan hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kali ini Jaksa Ngonten akan membahas terkait dengan persidangan secara elektronik yang belakangan menjadi populer sejak negara Indonesia terpapar virus COVID-19. Kenapa populer? Karena memang ini adalah hal yang baru sebenarnya di peradilan perkara pidana. Jadi sebelumnya, khususnya di daerah saya, itu belum pernah, di daerah saya bekerja ya, itu belum pernah ada persidangan perkara pidana itu secara elektronik. Nah, sekarang sudah diberlakukan dan tentunya dengan segala kendala, dengan segala permasalahan-permasalahan, dan dengan segala kemudahan-kemudahan juga tentunya. Dan kalau ditanya apakah persidangan secara elektronik itu sulit sekali karena belum lagi kendala sinyal, belum lagi kendala suara, belum lagi kendala, ya banyak kendala lah yang kita temui. Tapi overall, karena ini adalah hal baru dan tantangan baru, jadi kita tetap menghadapinya dan tetap berusaha untuk memaksimalkan proses pembuktian di persidangan. Nah, sebelum jauh-jauh berbicara, saya akan memperkenalkan diri. Saya merupakan jaksa di Kejaksaan Negeri Tanah Datar, tempat saya bekerja sekarang. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan persidangan secara elektronik seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Secara aturan, persidangan secara elektronik ini sudah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 terkait dengan administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik. Jadi teman-teman bisa melihat apa saja jenis persidangan secara elektronik ini di perma tersebut. Bisa di Google, bisa dicari di Google, dan teman-teman bisa dapat referensi yang banyak sekali tentang tata cara persidangan secara elektronik. Ada daerah yang menerapkan persidangan secara elektronik, yaitu semuanya hadir secara virtual. Ada juga yang hanya terdakwa, ada juga yang kita semuanya ada di ruang sidang tapi terdakwanya yang hadir secara virtual. Nah, itu memang beberapa tata cara yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung ini. Bahkan kalau di dalam Peraturan Mahkamah Agung ini juga termasuk persidangan itu hadir semuanya di dalam ruang sidang dan persidangan secara elektronik. Nah, persidangan secara elektronik itu terbagi atas empat cara. Yang pertama itu adalah jadi di dalam persidangan itu ada beberapa unsur ya yang terlibat di dalam satu ruang sidang perkara pidana itu. Pertama adalah 3 orang majelis hakim, terus ada panitera atau panitera pengganti, terus ada penuntut umum, terus ada terdakwanya, terus kalau pemeriksaan saksi nanti ada saksi-saksinya, ada ahlinya, terus juga ada penasihat hukumnya kalau misalnya memang dalam perkara tersebut terdakwa ingin didampingi oleh penasihat hukum. Jadi kesemua unsur ini hadir di dalam ruang sidang. Ketika secara elektronik, cara pertamanya itu adalah kecuali terdakwa itu tetap hadir di dalam ruang sidang pengadilan negeri untuk perkara pidana, dan terdakwa ada di rumah tahanan negara, karena beberapa kebijakan di rumah tahanan negara tidak memperbolehkan terdakwanya untuk keluar dari rumah tahanan negara karena dikhawatirkan akan terpapar virus dan nanti itu akan membahayakan tahanan-tahanan lain yang ada di rumah tahanan. Nah, selanjutnya itu cara yang kedua, semuanya hadir secara virtual di dalam ruang sidang secara elektronik. Baik penuntut umum, saya jaksanya, baik itu majelis hakimnya, baik itu terdakwanya, baik itu penasihat hukumnya. Nah, untuk saksi itu biasanya memang dihadirkan secara virtual juga, cuma bersamaan dengan kita penuntut umum. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, kalau misalnya di dalam rumah tahanan negara tidak ada fasilitas untuk sidang secara elektronik, bagaimana caranya? Ini adalah cara ketiga. Si terdakwa keluar dari rumah tahanan negara dan dibawa ke kantor kejaksaan yang sudah punya ruang sidang secara elektroniknya. Jadi dia sidang di sini dan majelis hakim itu ada di ruang sidang pengadilan negeri. Cara keempat,
kalau misalnya si terdakwa itu tidak ditahan, maka si terdakwa ini dihadirkan di persidangan secara elektronik di ruang sidangnya jaksa atau ruang sidangnya penuntut umum. Nah, nanti kita tetap sidang secara virtual dengan dengan majelis hakimnya dan panitera atau panitera penggantinya. Jadi itu ada 4 cara. Nanti ini rincinya bagaimana itu bisa nanti teman-teman baca di Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 yang saya sebutkan tadi. Oke, ini adalah sebagai penambah pengetahuan aja. Kalau misalnya ada teman-teman yang punya keinginan menjadi jaksa atau menjadi penuntut umum, atau misalnya teman-teman mau menjadi hakim, atau teman-teman mau menjadi penasihat hukum atau pengacara, nah ini adalah informasi saja. Kalau di dalam ruang sidang perkara pidana berdasarkan pasal 230 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu majelis hakim, panitera atau panitera pengganti, terus penuntut umum, terus penasihat hukum, itu kesemuanya harus memakai seragam sidang. Nah, untuk kecuali panitera pengganti atau panitera itu pakai jas. Ketentuan jasnya seperti apa itu ada diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung. Selanjutnya itu untuk 3 unsur ini tadi, ada penuntut umum, ada majelis hakim, ada penasihat hukum, ketiga-tiganya ini hadir di ruang sidang itu memakai toga sidang namanya. Nah, kita sebutnya toga. Toga itu seperti apa? Ini sudah ada saya gantungkan di belakang. Dari tadi mungkin sudah menarik perhatian ya. Nah, ini adalah toga sidangnya saya. Toga sidang ini terdiri dari 2 item. Ada yang seperti dasinya warna putih dan ada jubah yang warnanya hitam. 2 item inilah yang disebut sebagai toga sidang itu, seragam sidang itu. Nah, saya akan memperlihatkan 2 item ini kepada teman-teman semuanya, dan masing-masing item ini punya ketentuannya masing-masing. Jadi tidak cuma sekedar dia jubah warna hitam kemudian dasinya warna putih. Itu ada aturannya tersendiri, bahkan sampai buahnya berapa itu juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Mungkin nih teman-teman bisa lihat ini ada 2 item. Nah, yang ini namanya BEF, yang putih ini namanya BEF, dan yang hitam ini namanya jubahnya. Nah, jubahnya ini adalah satu kesatuan dari toga sidang. Jubah ini kalau misalnya ini ada dilihat ada 2 jenis kain ya, yang satu agak mengkilat dan yang satu ini agak doff. Kalau yang mengkilat ini bahannya dari satin, sementara yang hitam ini bahannya adalah jet black. Untuk komposisi warnanya ini nanti akan saya kasih tahu. Sebelumnya saya kasih tahu dulu cara pakai toga sidang ini gimana. Nah, untuk toga sidang pakainya mudah saja, makanya tinggal dipakai, kemudian di resleting begini. Oke, sudah. Kemudian baru dipasang dasinya. Ini adalah dasinya, atau kita sebut tadi BEF ya. Ini BEF-nya. Kita ikat ke belakang dan pastikan ikatannya ini tidak mudah lepas, karena nanti kalau suka lepas itu akan mengganggu jalannya proses persidangan, karena akan sibuk memperbaiki BEF-nya dan itu akan sangat menguras perhatian, sementara kita butuh perhatian untuk bisa membuktikan perkara di persidangan. Nah, jadi teman-teman, ini BEF ini kainnya warna putih dan harus dijahit-jahit begini. Ada jahitan-jahitan rimpelnya. Ini memang harus begini, jadi tidak boleh polos. Memang aturannya adalah dijahit begini. Dan ini panjangnya adalah 25 cm. Ini adalah toganya penuntut umum begini, warnanya hitam semuanya. Untuk bahannya tadi sudah saya sampaikan, ini ada satin dan ini satin. Kain satin yang di sini kalau lihat ini agak mengkilat ya. Ini namanya simare, teman-teman. Yang kain satin yang di sini ini namanya simare. Simare ini kalau untuk penuntut umum warnanya hitam, penasihat hukum juga warnanya hitam. Nah, bagaimana dengan hakim? Hakim pengadilan negeri, warna simarenya ini
ini dan bagian ininya itu warnanya merah, sementara ininya warnanya hitam juga. Jadi itu yang membedakan majelis hakim dengan penuntut umum dan penasihat hukum dari segi toganya. Jadi jangan salah ya, bagi teman-teman yang praktek peradilan pidana di bangku perkuliahan, jangan sampai salah kostum, jangan sampai tidak tahu aturan toga sidang ini. Nah itu nanti bisa teman-teman baca. Teman-teman untuk saat sekarang ini informasi sangat terbuka dan teman-teman bisa Google, teman-teman bisa tanya sana sini, terlalu banyak sumber yang bisa teman-teman akses dan teman-teman bisa baca di sana. Jangan malas baca untuk suatu pengetahuan yang harus kita ketahui. Nah itu tadi seputaran tentang seragam sidang atau pakaian sidang dan tentang pertogaan. Selanjutnya saya akan membawa teman-teman untuk melihat bagaimana pelaksanaan sidang secara elektronik di kantor kejaksaan tempat saya bekerja. Jadi di sini memakai cara sidang yang kedua, yaitu majelis hakim dan panitera pengganti ada di ruang sidang di pengadilan negeri, kemudian kita penuntut umum ada di kantor kejaksaan dengan komposisi ruang sidang elektroniknya tersendiri, kemudian terdakwa itu tetap ada di rumah tahanan negara dengan peralatan sidang elektronik yang sendiri. Jadi semuanya hadir di layar monitor itu secara virtual, terlihat di sana, dan tetap ada rasa yang berbeda. Kalau misalnya kita hadir langsung di persidangan dengan terdakwa, kita lihat langsung, terus kita bertanya langsung, itu pasti ada perbedaan dengan kita hanya melihat mereka di layar televisi melalui aplikasi gitu. Jadi memang ada yang berbeda, tapi kita tetap harus bekerja secara maksimal dan secara optimal. Bagaimana bentuk ruang sidang secara elektronik di kantor kejaksaan, khususnya di kejaksaan tempat saya bekerja, di Kejaksaan Negeri Tanah Datar. Saya akan bawa teman-teman ke sana dan saya akan perkenalkan semua peralatannya dan bagaimana cara sidangnya. Kita akan pergi ke ruang sidang. Nah ini jalannya dari ruangan saya ya. Saya di ruangan tindak pidana khusus. Nah ini ada, kalau di kejaksaan itu ada ruang tahanan juga ya. Nah ini ruang tahanannya ada dua, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Ini sekarang gelap karena memang sedang tidak kita pakai, karena ini kegunaannya kalau misalnya kita pada waktu penerimaan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum, kita gunakan ruang tahanan ini sebagai ruang antri untuk tersangka-tersangka yang akan diserah terimakan dari polisi atau penyidik ke jaksanya. Nah ruang sidang elektronik kita ada di sini. Jadi ini adalah kondisi ruang sidang elektronik kita. Ini adalah spanduknya dan ini adalah peralatan untuk sidang elektroniknya. Jadi ini ada meja saksi. Saksi itu kita panggil datang ke kantor kejaksaan. Nah ini adalah mejanya penuntut umum. Kemudian itu adalah layar yang memperlihatkan secara jelas kita ada di sana, ada terdakwanya juga di sana. Nanti akan saya lihatkan secara dekat. Nah, untuk meja saksi itu kelengkapannya harus ada kitab suci. Ini ada Alkitab sama Al-Quran. Nah, jadi ini untuk gunanya adalah untuk sumpah saksi yang akan memberikan kesaksiannya di persidangan. Nah, untuk peralatannya apa aja? Ini bisa dilihat ya, kita lihat lebih dekat. Nah ini ya teman-teman, ini adalah layar sidang kita. Nah itu ada majelis hakim 3 orang, itu ada penuntut umumnya, nah itu ada terdakwanya. Nah jadi begini kalau kita sidang secara elektronik, jadi kita melihat semuanya itu ada di layar gitu. Jadi kita bertanya ke terdakwa ya seperti kita video call lah. Itu ada peralatannya ya, ada webcamnya,
Terus ini ada layar monitornya, kemudian itu ada speakernya yang kecil. Bisa dilihat saja, itu ada speakernya untuk kita ngomong. Nah itu, jadi inilah ruang sidang kita. Oke teman-teman, setelah tadi saya bawa jalan-jalan ke ruang sidang elektronik di Kejaksaan Negeri tempat saya bekerja, Kejaksaan Negeri Tanah Datar. Semoga ini bisa menambah pengetahuan teman-teman yang ada di rumah dengan tayangan perdana kami ini. Dan kalau misalnya teman-teman punya sesuatu pertanyaan besar tentang kejaksaan atau tentang jasa atau permasalahan-permasalahan hukum yang ingin dibahas di konten ini, silakan nanti teman-teman bisa meninggalkan jejaknya di kolom komentar. Dan jika teman-teman punya saran dan masukan, silakan juga nanti menuliskan saran dan masukannya di kolom komentar. Semoga channel ini bisa terus berkembang dan bisa menjawab kebutuhan pengetahuan hukum bagi teman-teman semua yang ada di rumah, dan bagi yang ingin menjadi penegak hukum bisa termotivasi. Kenali hukum, jauhi hukuman. Terima kasih dari saya Nasa Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.